Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'lum. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Rawahu At-Tirmidzi. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada maghrib ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita materi akidah. Pada sore hari ini tema kita insyaallah masuk kepada tema syirik kecil dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, panduan menuju kepada akidah yang lurus. Insyaallah hari ini kita masuk kepada tema syirik kecil. Kita sudah membahas tentang seputar syirik besar, Insyaallah hari ini kita akan memasuki kepada syirik kecil. Syirik kecil itu walaupun ada istilah kata kecil, tapi syirik kecil itu tetap dosanya sangat besar, Pak, Jadi dosanya paling besar di antara semua dosa itu adalah syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, Ibnu Hatim mengatakan bahwa tidak ada dosa yang paling besar kecuali syirik, dan di bawahnya dosa paling besar di bawah syirik, kata Ibnu Hatim, adalah dengan sengaja menunda-nunda sholat, dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat, Ini pernyataan beliau dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab dosa-dosa besar. Jadi ternyata melalaikan sholat dengan sengaja, menunda sholat dengan sengaja, kata Ibnu Hatim, itu dosa terbesar kedua setelah berbuat syirik, setelah berbuat syirik. Jamaah rahimahullah, apa sih bedanya syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar itu menghanguskan semua pahala amal, Syirik besar itu semua pahala amal yang pernah kita lakukan habis semuanya. Walau asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah. Jangankan manusia biasa, kata Allah, seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, maka habis seluruh amalmu, habis seluruh amalmu. Jadi jangankan manusia biasa, Rasulullah SAW saja kalau berbuat syirik itu pasti seluruh amalnya habis, apalagi manusia biasa seperti kita. Sementara syirik kecil itu membatalkan pahala amal yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Jadi kalau syirik besar, semua amal kita habis, dari mulai balik sampai kita tidak tobat dari syirik besar, maka seluruh amal kita habis. Tapi kalau syirik kecil hanya membatalkan pahala amal yang terdapat di dalamnya syirik, yang terdapat di dalamnya perbuatan syirik saja. Contoh misalkan riya, misalkan yang sering kita kenal, syirik kecil itu riya, Jadi kalau kita beramal tidak riya, insya Allah berpahala. Tapi kalau begitu kita terkena penyakit riya dalam amal itu, maka amal yang kena riya itu tidak berpahala. Itu kalau syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, tidak, semua amal habis pahalanya, Bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya, Bukan hanya seluruh pahalanya gugur, tapi bahkan setiap dia beramal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua perbedaannya, perbedaan yang kedua dari syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya keluar
dari Islam, ya, keluar dari Islam, ya. Yang pernah saya contohkan dulu, ya, dalam kajian kita, contoh syirik besar itu adalah meminta kepada selain Allah, ya. Atau nanti kita akan sedikit saya review sedikit tentang secara umum yang mana syirik, ya. Nanti saya akan review sedikit. Jadi kalau syirik besar itu yang kedua, syirik besar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya. Maka dia kalau meninggal dunia tidak boleh disolatkan, ya. Dia tidak boleh disolatkan, dan itu yang dimaksud oleh Allah. Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya. Itu maksudnya syirik besar yang dibawa sampai meninggal dunia, ya. Maka dia akan kekal dalam neraka, ya. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka, kata malaikat, wahai malaikat, keluarkan seluruh penduduk neraka yang di dalamnya masih ada iman. Keluarkan semuanya, ya. Keluarkan seluruh orang-orang yang di dalam neraka yang di dalamnya masih ada iman. Maka malaikat penjaga neraka mengeluarkan semuanya. Ini dalam dikatakan ini penduduk neraka sudah hampir berputus asa, kayaknya akan masuk surga kita. Ternyata nanti Allah pada akhirnya akan memberikan remisi, Pak, ya. Remisi besar-besaran, ya. Semua kata Allah yang ada dalamnya keimanan, di dalam hatinya tidak ada iman, mereka keluarkan semuanya. Nah, kemudian kata Allah, setelah keluarkan semuanya, ya, setelah dikeluarkan semuanya, ya, apa kata Allah? Wahai malaikat, tutup pintu neraka untuk selama-lamanya. Jadi artinya tidak boleh ada lagi yang keluar dari neraka setelah itu, ya. Maka ada orang-orang yang dulu di dunia suka sholat, suka puasa, mengaku beriman kepada Allah, bahkan menyatakan Nabi Muhammad, mereka protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau katakan tutup pintu neraka selama-lamanya, jangan buka lagi? Kami juga beriman, kami juga sholat, kami juga puasa dulu, kami juga haji, ya. Apa kata Allah, ya? Engkau telah batal iman kalian, karena kalian dulu di dunia berbuat syirik besar, ya. Nauzubillah, Pak, ya. Makanya para ulama itu, Pak, punya perhatian yang sangat khusus tentang pembahasan syirik, Pak, ya. Bahkan ulama mengatakan, ya, membahas tentang kesyirikan itu harus lebih utama daripada membahas tentang seputar ilmu fikih, ya. Ya, tentang seputar ilmu fikih, ya. Kalau sholat kita batal, ya, Pak, yang tidak berpahala kan cuma sholat itu saja. Tapi kalau batal iman kan seluruh amal tertolak, ya. Ya, misalkan, Pak, ada orang yang wudunya tidak sempurna, ya. Ya, dia wudu tidak sempurna, satu ujung kuku saja dia anggota wudunya tidak terbasuh air wudu, maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah, Pak. Maka sholatnya tidak sah. Nah, kalau dia wudunya tidak sah, lalu sholatnya tidak sah, kan yang tidak diterima sholatnya cuma sholat itu aja. Ya, sholat yang ketika dia wudunya tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Tetapi kalau batal iman kita, alias kita sudah keluar dari Islam, dianggap oleh Allah keluar dari Islam, maka seluruh amal kita tidak diterima, seluruh amal kita ditolak, ya. Makanya itulah yang dimaksud, ya, ini konsekuensi paling berat dari syirik besar adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, walaupun dia ngaku kiai, Pak, ya. Ya, walaupun dia ngaku kiai, dia ngaku ustaz, ya. Kalau dia berbuat syirik besar, maka dia kalau tidak tobat maka kekal di dalam neraka, ya. Nah, yang ketiga, kalau syirik kecil, ya, kalau syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi imannya rusak, ya. Jadi orang yang melakukan syirik kecil itu imannya rusak, ya, bermasalah dalam imannya. Maka Allah mengatakan dalam surat ke-6 ayat 82, ya, orang-orang yang dijamin akan merasa aman dari hukuman Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang akan diberikan jaminan oleh Allah merasa aman, yang jauh dari azab Allah baik di dunia ataupun di akhirat, dan mereka terus berada dalam hidayah Allah, yang Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 82, adalah yang iman mereka tidak tercampur syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka tidak tercampur syirik, mereka itulah orang-orang yang akan terus mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jazakumullah, jadi dalam ayat ini iman kita harus dibebaskan dari syirik. Makanya Ibnu Abbas, Abu Bakar Siddiq ya, ketika menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah dalam imannya ya. Ibnu Abbas mengatakan, Pak, istiqomah itu artinya adalah iman yang terbebas dari syirik ya. Ya selama ini kan mengapa ya, kadang-kadang kita sering menisbatkan kalimat istiqomah kepada perbuatan ya. Kamu mau puasa Senin Kemisnya nggak istiqomah ya. Kamu mau sholat 5 waktunya nggak istiqomah di masjid, kadang di masjid, kadang tidak di masjid ya. Ini sering kita mengatakan kalimat istiqomah kepada perbuatan. Padahal kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis Pak ya, kalimat istiqomah itu selalu oleh Nabi dan Allah digabungkan dengan iman ya. Ya qul amantu billah tsumma istaqim ya. Katakanlah, kata Allah, kata Nabi kepada sahabat ya, yang sahabat yang ingin minta ditunjukkan kepada amalan yang membuat dia masuk surga, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah ya. Jadi istiqomah itu lebih kepada iman ya. Adapun kepada perbuatan yang sering kita sebut istiqomah, itu namanya dawam ya. Itu namanya dawam ya, namanya dawam. Orang yang dawam dalam amal solehnya belum tentu istiqomah. Tapi orang yang istiqomah insya Allah amalnya dawam ya. Makanya jazakumullah yang para ulama menyebutkannya, kalau ada orang-orang yang tidak konsisten dalam amal solehnya, jangan-jangan ada masalah dalam keimanannya. Jangan ada masalah keimanannya ya. Karena orang-orang yang ikhlas ya, orang-orang yang ikhlas dalam beramal itu, orang beramal dia beramal, orang tidak beramal dia tetap beramal ya. Orang yang ikhlas dalam amalnya, dia tidak akan terpengaruh oleh respon dari amal dia ya. Kalau dia beramal, orang memberikan respon positif, dia tidak bangga ya. Ketika dia beramal, orang memberikan respon negatif pun dia tidak lantas pundung, tidak lantas putus asa ya. Jadi kalau kita pundung, kita kecewa dalam amal soleh kita, jangan-jangan keikhlasan kita yang bermasalah ya. Kan tidak ikhlas dalam beramal itu namanya syirik kecil ya. Nah ini perbedaan yang kedua ya. Yang ketiga, perbedaan syirik besar dan kecil. Kalau syirik besar itu, kalau dia meninggal dunia tidak akan diampuni dosanya ya. Maka mereka kekal di dalam neraka ya, kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil kalau dibawa sampai meninggal dunia, para ulama mengatakan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diampuni atau disiksa itu urusan Allah. Tapi kalau syirik besar dibawa sampai meninggal dunia, maka dia kekal di neraka dan tidak akan diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala ya. Ya sedikit saya mereview Pak ya, yang dimaksud dengan syirik itu apa itu syirik ya? Selama ini kan kita katakan syirik mempersekutukan Allah atau menduakan Allah, itu secara bahasa ya. Syirik itu secara umum artinya adalah ya, syirik secara umum artinya baik syirik besar ataupun syirik kecil. Secara umum definisi syirik itu adalah mensejajarkan, menyamakan Allah dengan makhluk ya. Mensejajarkan Allah dengan makhluk ya, dalam perkara hak ya. Terus dalam perkara perbuatan dan dalam perkara nama-nama dan sifat ya. Jadi makanya sebagai ulama mengatakan tauhid itu ada 3 kan, ada tauhid, walaupun sekali lagi ya saya akan perjelaskan dulu di sini ya, walaupun tauhid itu ada 3, walaupun ulama tidak sepakat ya. Misalkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, walaupun sekali lagi ulama tidak sepakat dengan definisi ini ya. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju ya. Jadi syirik itu adalah mensejajarkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal hak misalkan ya, hak Allah diibadahi. Nah, orang yang berbuat syirik adalah mereka yang beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Ya, ada orang yang sholat kepada Allah tapi juga dia pasang sesajen misalkan ya. Ya, ada orang yang dia puasa karena Allah tapi juga dia kalau mau bikin acara, bikin makanannya di sesajen ya, seperti kira-kira apa ya. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal-hal ya. Nah, atau misalkan hak Allah itu adalah
paling dicintai, ya. Ya, Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman cintanya kepada Allah melebihi apapun, ya. Nah, berarti kalau ada orang yang cintanya sama antara Allah dengan makhluk, maka dia sudah terjebak pada penyakit syiriknya. Umar bin Khattab, ya, pernah mengatakan begini, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku lebih mencintaimu melebihi cintaku kepada siapapun, kecuali, kata Umar, kepada diriku. Ya, jadi Umar itu mencintai Nabi itu melebihi cintanya kepada siapapun, termasuk kepada anak dan istrinya. Tapi Umar ujungnya mengatakan, tapi cintaku kepada diriku melebihi cintaku kepada Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Umar tidak, belum benar imanmu. Yang benar apa wahai Rasulullah, kata Umar? Yang benar adalah engkau mencintaiku melebihi dari apapun, termasuk mencintai diri. Ya, maka kata Umar, Rasulullah, sekarang aku mencintaimu melebihi apapun, melebihi siapapun, termasuk kepada diriku. Kata Nabi, al-an. Nah, sekarang baru benar iman. Itu dalam hal apa, ya? Jadi syirik itu adalah mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam hal hak yang pertama. Yang kedua, mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam perbuatan. Yang harusnya perbuatan ini dinisbatkan kepada Allah, tetapi kita nisbatkan kepada makhluk. Ya, lagi pada misalkan dalam perbuatan syirik itu adalah termasuk kategori syirik adalah mensamakan Allah dengan makhluk dalam perbuatan. Yang harusnya perbuatan ini hanya Allah yang mampu melakukannya, tapi kemudian kita nisbatkan kepada makhluk. Ya, contoh misalkan ya. Kalau bukan karena obat ini, ya, ini saya ini nggak sembuh. Ya. Saya kalau kena penyakit ini, ya, itu obat cuma satu, obat X misalkan. Kalau belum minum obat X belum sembuh. Ya. Padahal yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Tapi yang disebutkan kepada selain Allah. Nah, ini juga perbuatan syirik. Ya. Ini juga perbuatan syirik. Ini juga perbuatan syirik. Ya. Contoh misalkan menisbatkan takdir kepada makhluk, itu juga perbuatan syirik. Ya, misalkan contoh tangan berkedut-kedut, ya, kita bilang mau dapat rezeki misalnya. Padahal yang mendatangkan rezeki kepada kita kan bukan karena tangan, kan, Pak, ya? Yang mendatangkan rezeki Allah. Itu artinya perbuatan yang harusnya dinisbatkan kepada Allah, kita nisbatkan kepada makhluk. Itu namanya juga syirik, menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal perbuatan. Begitu pula dalam hal sifat, ya, dalam hal sifat dan nama. Jamaah Allah, yaitu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah hari ini kita akan masuk kepada syirik kecil, ya. Sekali lagi tadi syirik kecil itu, ya, dia tidak membatalkan iman. Pelaku syirik kecil dia masih beriman, tapi rusak imannya. Yang kedua, pelaku syirik kecil itu perbuatannya rusak, tidak diterima oleh Allah dalam perbuatannya yang terdapat di dalamnya perbuatan syirik, ya. Dan pelaku syirik kecil itu kalau dia meninggal dunia belum tobat dari syirik kecilnya, maka dia pun tidak akan, ya, apakah akan diazab selamanya Allah, tidak mungkin. Itu bimasyiatillah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang menarik jemaah Allah, ya, 3 orang yang pertama Allah masukkan ke dalam neraka, ya. 3 orang yang pertama Allah masukkan ke dalam neraka adalah mereka yang melakukan syirik kecil. Jadi yang pertama Allah lemparkan ke dalam neraka, ya bahasa kita mungkin neraka masih kosong lah, ya, masih kosong, ya. Dia orang yang pertama Allah lemparkan ke dalam neraka adalah mereka yang berbuat syirik kecil, ya. Dipanggil oleh Allah, ya, dipanggil oleh Allah seorang dai yang rajin berdakwah, al-alim, orang yang berilmu rajin berdakwah. Tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam neraka karena dakwahnya. Dia Allah masukkan ke dalam neraka karena dakwahnya, ya. Yang kedua, Allah panggil orang kaya yang rajin sedekah. Yang orang kaya yang rajin sedekah, ternyata Allah pun dia masukkan ke dalam neraka karena sedekahnya. Dan yang ketiga yang dipanggil adalah yang pergi ke medan jihad, ya, yang rajin pergi jihad, dan ternyata dia masuk neraka karena jihadnya. Jadi ini Pak, orang kata Nabi, inilah 3 kelompok pertama yang Allah panggil di hari kiamat, kemudian 3-tiganya Allah masukkan ke dalam neraka, ya. Yang pertama orang alim yang rajin berdakwah, ya. Ketika dia dihisab oleh Allah SWT, ya,
Dia mengatakan, aku berdakwah karena Engkau ya Allah. Ya dengan bahasa yang benar sejak dalil, mengajak ke jalan Allah, mengajak manusia untuk taat kepadamu ya Allah. Apa kata kadzdzabta? Engkau dusta. Ya, engkau dusta. Ya. Kemudian diletakkan dakwahnya. Apa kata dakwahnya? Jadi Pak, amal kita itu Pak nanti di hari kiamat Pak ya, itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk manusia. Ya. Jadi semua amal kita itu Pak nanti di hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk manusia ya. Dan akan berbicara. Ya. Jadi ini juga menunjukkan dalil bahwa Pak yang bisa bicara itu bukan hanya saja yang punya mulut, ya, yang punya mulut Pak. Allah mengatakan nanti ya kulit kita itu pun juga akan jadi saksi di hari kiamat ya. Akan ngomong Pak kulit kita ini Pak ya. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita berbuat maksiat, maka nanti dari kiamat kulit tubuh kita ini akan datang kepada Allah, akan menjadi saksi, dia akan berbicara ya. Ya sampai dia mengatakan, kenapa Pak yang berkulit ngomong ya? Allah lah yang membuat aku bicara. Jadi sama Pak, orang-orang yang sedang berdakwah, rajin berdakwah pun begitu dia mengatakan kami berdakwah ikhlaskan ya Allah, maka kata dakwahnya, amal dakwahnya dia mengatakan ya bohong Allah. Dia berdakwah bukan untukmu. Ya, dia berdakwah bukan untuk mengajak orang ke jalanmu ya Allah, tapi dia berdakwah karena ingin disebut orang pintar. Ya, karena dia berdakwah supaya menjadi orang yang terkenal, Pak. Dia berdoa supaya jangan terkenal, orang tahu kepintarannya. Maka jamaah Allah ya Allah, ambil amalnya, lemparkan ke mukanya, kata Allah. Maka kata Allah, malaikat lemparkan dia dalam neraka dengan amal-amalnya, dengan dakwahnya. Subhanallah Pak ya. Jadi ini artinya ini orang yang pertama masuk neraka Pak. Yang kedua adalah orang yang rajin sedekah, ya orang kaya yang sedekah. Dipanggil Allah, kenapa kamu bersedekah? Jawabannya bagus Pak, sesuai dengan dalil ya. Mengeluarkan hak orang lain, yang membantu sesama karunia Allah. Kemudian kalau datang ke amal karunia, engkau tidak untuk itu ya. Engkau bersedekah bukan untuk membantu fakir miskin, engkau bersedekah bukan untuk aku. Ya kata amalnya, engkau bersedekah biar disebut dermawan. Engkau bersedekah biar disebut waqad gila kata Allah. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu waktu di dunia. Ya, Pak Fulan mah dermawan banget ya, nyumbang masjid aja. Di kebutuhan masjid untuk bangun masjid 1 miliar, dia 990 juta nyumbangnya. Nah, luar biasa dermawannya. Ya pokoknya ada Allah siap, bapak inilah. Memang dia sedekah itu memang ingin disebut dermawan. Kata Allah, gila, engkau sudah mendapatkan itu, gelar itu. Maka kata Allah, lemparkan dia dengan sedekahnya ke dalam neraka. Ya, ke dalam neraka. Ya. Dan yang ketiga adalah yang rajin pergi jihad ke medan perang, ya dia pun dihisab oleh Allah. Dia mengatakan untuk menegakkan kalimat Allah, dia berjihad untuk Allah. Kata Allah, tidak, kadzdzabta, engkau dusta ya. Engkau berjihad bukan itu, tapi engkau berjihad biar disebut pahlawan. Engkau berjihad biar dimakamkan di taman pahlawan, kira-kira begitu ya. Makanya waktu kilat, dan kau sudah dapatkan itu, engkau disebut pahlawan, namamu dikenal, memang engkau jihad untuk itu ya. Nah kata Allah, lemparkan dia ke dalam neraka.